Baik, hari ini kita mau bahas mengenai teori perdagangan internasional. Nah, dalam perdagangan internasional ada dua teori yang dikenal, yaitu yang pertama, teori keunggulan mutlak atau absolute advantage yang dikemukakan oleh Adam Smith, dan yang kedua itu adalah teori keunggulan komparatif yang dikemukakan oleh David Ricardo. Nah, dalam teori keunggulan mutlak atau absolute advantage ini dinyatakan bahwa suatu negara bisa memiliki keunggulan mutlak dibandingkan dengan negara lain ketika negara tersebut bisa menghasilkan barang dan jasa lebih banyak daripada negara lain. Sementara keunggulan komparatif yang dikembangkan oleh David Ricardo tadi menyatakan bahwa keunggulan komparatif terjadi ketika sebuah negara lebih unggul dalam dua macam produk yang dihasilkan dengan biaya tenaga kerja lebih murah dibandingkan dengan biaya tenaga kerja di negara lain. Nah, dalam teori perdagangan internasional yang keunggulan mutlak, kita ambil contoh seperti ini antara Indonesia dengan India. Indonesia dan India sama-sama memproduksi pakaian dengan tas, yaitu Indonesia untuk pakaian 40 dan tas mereka Indonesia hanya mampu 20, sedangkan India untuk pakaian 20 dan tas itu 30. Kalau kita lihat dari angka untuk pakaian maka lebih unggul Indonesia dan untuk tas pasti akan lebih unggul India. Nah, asumsinya atau anggapannya setiap negara itu sama-sama menggunakan 100 tenaga kerja untuk memproduksi kedua kedua komoditi ini, pakaian dengan tas. Jadi kalau dari angka kan kita sudah langsung bisa lihat kalau pakaian itu lebih baik diproduksi oleh Indonesia, sedangkan tas lebih baik diproduksi oleh India. Nah, kalau setiap negara sudah mengkhususkan dirinya, Indonesia fokus untuk memproduksi pakaian dan India fokus untuk memproduksi tas, maka akan bisa terjadi perdagangan internasional. Nah, ini dari informasi tersebut, Indonesia memiliki keunggulan mutlak memproduksi pakaian dibandingkan dengan India. Nah, karena 50 tenaga kerja di Indonesia bisa memproduksi 40 pakaian, sedangkan di India hanya bisa 20 pakaian. Kemudian India memiliki keunggulan mutlak memproduksi tas karena India bisa membuat 30 tas dengan 100 tenaga kerja, sementara Indonesia hanya 20 tas. Jadi, seperti yang tadi sudah saya bilang, Indonesia itu punya keunggulan mutlak dalam produksi pakaian, dan India keunggulan mutlaknya dalam produksi tas. Gitu. Jadi, India dan Indonesia sama-sama saling melakukan spesialisasi. Indonesia di spesialisasi pakaian, India di spesialisasi tas. Gitu. Nah, berikutnya, uh, kalau keunggulan komparatif. Teori keunggulan komparatif dikembangkan oleh David Ricardo yang menyatakan bahwa uh, setiap negara bisa memperoleh keuntungan kalau dia menspesialisasikan pada produksi dan ekspor yang biaya produksinya relatif lebih murah. Jadi ini kondisinya berbeda gini. Dia sama-sama bisa memproduksi dua komoditi yang sama dibandingkan negara-negara lain, tapi dia punya satu spesialisasi dilihat dari biaya biaya produksinya yang lebih murah. Kita ambil contohnya ilustrasinya ini. Produknya roti dengan pakaian dan negaranya itu negara Amerika dengan Eropa. Nah, nih dua negara Amerika dan Eropa, keduanya sama-sama memproduksi roti dan pakaian. Tapi Amerika memproduksi satu roti dan satu pakaian dengan 2 jam tenaga kerja, sedangkan Eropa membutuhkan 3 jam tenaga kerja untuk memproduksi satu roti dan 4 jam. Jadi kalau sudah dilihat seperti itu kan menurut teori keunggulan absolut atau yang tadi kita bahas pertama, Amerika harusnya memproduksi keduanya sendiri karena memang Amerika sama-sama mampu memproduksi keduanya. Tapi kalau seperti itunya caranya, kalau satu negara bisa memenuhi kebutuhannya sendiri, maka tidak terjadi lagi yang namanya perdagangan internasional. Jadi muncullah teori keunggulan komparatif. Nah, jadi kalau dari ilustrasinya tadi, sebelum melakukan perdagangan, produksi di kedua negara tadi, Amerika dengan Eropa, akan menghasilkan upah yang berbeda bagi setiap tenaga kerja. Jadi upah tenaga kerja di Amerika adalah setengah pakaian atau satu roti, sementara di Eropa tenaga kerja itu hanya 1/3 roti atau 1/4 pakaian. Artinya di Eropa itu lebih rendah tenaga kerja upahnya daripada di
Amerika. Nah, jadi dalam hal ini dia tabelnya. Jadi kalau di Amerika, roti pakaian itu sama-sama Amerika 60 jam dan pakaian itu dibutuhkan 30 jam, sedangkan Eropa satu roti itu perlu waktu 20 jam, pakaian itu 15 jam satu pakaian. Berarti kan sama-sama untung di Amerika karena mereka mampu membuat lebih baik seperti itu. Melakukan perdagangan internasional menurut keuntungan komparatif, Amerika sebaiknya hanya memproduksi roti dan Eropa memproduksi pakaian gitu. Karena apa? Karena biaya produksi pakaian lebih mahal untuk Amerika, sedangkan Eropa lebih mampu untuk memproduksi pakaian gitu. Jadi sama-sama saling menspesialisasikan diri, menimbulkan ketergantungan terhadap negara maju dan produk dalam negeri yang menurun karena tidak disukai masyarakat. Maka setiap negara harus bisa menjamin produk dalam negerinya itu tetap bisa berkembang. Karena kalau produk dalam negeri itu tidak berkembang, maka nanti kan pengusaha jadi hancurlah usahanya, kira-kira seperti itu. Nah, apa aja kebijakan perdagangan internasional? Itu yang pertama ada kuota, artinya dibatasi berapa barang yang boleh diimpor atau diekspor, kemudian ada larangan impor, kemudian ada tarif. Tarif itu berapa biaya masuknya atau biaya keluarnya, kemudian ada subsidi dan ada embargo ekonomi. Nah, tujuan dari dibuatnya kebijakan perdagangan internasional itu adalah satu, untuk peningkatan ekonomi, dua, perlindungan produk dalam negeri, itu yang tadi untuk meminimalisir dampak negatif perdagangan internasional, kemudian untuk keseimbangan neraca pembayaran. Nah, berikutnya itu alat pembayaran, neraca pembayaran, dan devisa. Cara pembayaran internasional itu dilakukan dengan menggunakan valuta asing atau devisa. Jadi kalau dikatakan devisa itu adalah semua barang yang bisa digunakan untuk alat pembayaran internasional. Nah, dalam hal ini devisa itu atau dalam pembayaran internasional itu lebih sering dipakai mata uang dolar gitu. Nah, jadi ada lagi nanti kita kenal istilah falas atau valuta asing. Itu mata uang asing yang dipakai untuk alat pembayaran luar negeri. Dan nanti akan kita kenal istilah kurs. Nah, jadi devisa itu adalah salah satu sumber pendapatan negara yang berasal dari mana? Dari perdagangan internasional. Nah, itu untuk devisa. Kita lihat kurs. Kurs itu ada 3. Yang pertama itu kurs beli yang dilakukan apabila bank ingin membeli mata uang asing. Kemudian ada kurs jual yang berlaku apabila ingin menjual mata uang asing. Dan kurs tengah yaitu rata-rata antara kurs beli dengan kurs jual. Berikutnya itu adalah neraca pembayaran. Neraca pembayaran itu ada 5 bagian. Yang pertama namanya neraca perdagangan. Ini berisi tentang perbandingan besarnya nilai ekspor dengan impor dalam waktu 1 tahun. 1 tahun dalam kegiatan ekonomi itu dimulai dari 1 Januari sampai 31 Desember waktu tahun yang sama. Kemudian yang kedua itu neraca jasa, itu neraca yang mencatat transaksi jasa yang diselenggarakan suatu negara, misalnya untuk jasa pengangkutan, kemudian perdagangan, perbankan, asuransi, dan pariwisata, dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga itu neraca hasil modal, itu adalah neraca yang mencatat pembayaran penerimaan bunga, dividen, dan upah tenaga asing. Kemudian neraca lalu lintas modal itu adalah neraca yang mencatat segala kredit atau pinjaman dari luar negeri dan pinjaman yang diberikan kepada negara lain. Dalam neraca lalu lintas modal itu juga dicatat bagaimana jual beli saham, kemudian penanaman modal asing dan bantuan luar negeri. Kemudian yang terakhir itu adalah neraca lalu lintas moneter, itu adalah neraca yang mencatat atau memperlihatkan perkembangan cadangan devisa suatu negara. Berikutnya macam-macam neraca pembayaran. Itu bentuknya yang pertama kalau dikatakan dia neraca pembayaran defisit, yaitu neraca pembayaran yang menunjukkan jumlah transaksi debit lebih besar daripada transaksi kredit. Nah, apa aja yang termasuk transaksi debit? Transaksi debit itu adalah transaksi pembayaran ke luar negeri, sedangkan transaksi kredit itu transaksi penerimaan dari luar negeri. Pokoknya debit dia berarti pembayaran keluar, berarti kita harus membayar. Kalau kredit berarti kita menerima gitu.
Nah, neraca pembayaran surplus itu adalah neraca pembayaran yang menunjukkan transaksi pembayaran ke luar negeri atau transaksi debit lebih kecil daripada transaksi kredit atau penerimaan. Kemudian neraca pembayaran seimbang yaitu neraca pembayaran yang menunjukkan transaksi debit sama dengan transaksi kredit. Nah, ini tadi yang mengenai rupiah. Perhatikan. Nah, ini contoh soal perhitungan kurs. Dona ingin menukarkan uangnya rupiah ke dolar dan jumlah uangnya itu 38 juta. Ia akan menggunakan perhitungan kurs jual. Kurs jualnya itu 9.500 dan kurs beli 9.425 rupiah. Jadi uang dona dalam berbentuk dolar sebesar berapa? Berarti kita bagikan saja langsung uangnya dalam bentuk rupiah dibagikan dengan kurs jual. Maka sebesar 4.000 US dollar. Kemudian dona berbelanja dan menggunakan uangnya sebesar 3.000 US dollar. Ditanyakan kembali berapa rupiah sisa uang dona. Maka kita rubah lagi dia dari kita kurangkan dulu sisanya 1.000 US dollar dapat dari mana? 4.000. Tadi jumlahnya ini 4.000 dikurangkan dengan pengeluaran dona 3.000, maka uang dona itu sisa 1.000 US dollar. Maka jika dia mau lihat berapa rupiah lagi uangnya, berarti ditukarnya lah uangnya dari uang dolar ke rupiah. Berarti kita beli lagi uang rupiahnya dengan cara menggunakan nominal dalam mata uang lain dikalikan dengan kurs beli sebesar 9.425. Maka jumlah uang dona adalah 9.425.000. Seperti itu cara menghitung kurs.